Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. O genki desu ka? Hai, watashi wa genki desu. Kyou wa dai 1課のayam ucapan no kyokaso o susukemashou. Oke, malam hari ini akan melanjutkan bunpo bab 1 bunpo nomor 8 dan 9 dari buku UM. Oke, terima kasih buat teman-teman yang masih setia, teman-teman pemula yang tetap mengikuti channel ini ya. Oke, kita langsung saja ya pelajaran berikutnya. Oke, sebelum mulai pelajaran, nah ini jam 9 malam, ada hujan mulai turun ya. Amega furiso nan gitu. Gambarimashou. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, langsung saja bab 1 bunpo nomor 8 itu di sini ada hito wa nani saides. Bunpo ini digunakan untuk menanyakan tentang umur. Jadi umur titik-titik tahun gitu dalam bahasa Indonesia ya. Oke, langsung lihat contohnya. Watashi wa 20 sangsai desu. Watashi saya, wa partikel, 20 sangsai 23 tahun. Sai di sini itu artinya tahun. Jadi kalau di Indonesia itu 23 tahun. Nah, tahunnya itu ya sai ini atau 23 TH gitu. Kemudian Agustus wa 20 isai desu. Nah, ini saudara Agus 21 tahun. Bunpo nomor 8 ini adalah bunpo untuk menjawab pertanyaan umur kamu berapa, umur Anda berapa, umurnya berapa. Dijawab dengan titik-titik wa titik-titik sai desu. Saya berumur atau orang itu berumur atau Agus berumur, seperti itu. Watashi wa 20 sangsai desu. Saya berumur 23 tahun. Kemudian Agus-san wa 20 isai desu. Saudara Agus berusia 21 tahun. Kemudian di sini di sebelah kanan, di layar kanan ada nomor 8 ya, contohnya. Chichi wa 40 sai desu. Ayah berumur 40 tahun. Cici itu ayah ya. Nah, jadi nomor 8 ini hanya untuk menjawab umur atau menyatakan umur kita, seperti itu. Kemudian nomor 9 ini bunponya okuni wa dochira desu ka? Nah, apa sih artinya? Okuni itu artinya negara, dochira itu artinya yang mana ya, negara nih. Dochira itu yang mana. Tetapi dalam konteks ini okuni wa dochira desu ka itu artinya Anda berasal dari negara mana, atau Anda dari mana, atau Anda berasal dari mana. Intinya si penanya ini bertanya tentang negara lawan bicaranya. Oke, lihat contohnya. Okuni wa dochira desu ka? Negara Anda atau Anda berasal dari negara mana? Dijawab Indonesia desu. Saya dari Indonesia. Seperti itu ya. Terus lihat panel sebelah kanan. Okuni wa dochira desu ka? Nihon desu. Okuni wa dochira desu ka? Negara Anda mana? Atau Anda berasal dari negara mana? Seperti itu. Nihon desu, Jepang. Nah, jadi apabila teman-teman magang, kemudian setibanya di tempat kerja atau setibanya di Jepang, ada orang Jepang nanya okuni wa dochira desu ka, atau kuni wa enggak pakai o ya, atau bisa pakai o atau bisa enggak, sama saja. Pokoknya ditanya kuni wa dochira desu ka atau kuni wa. Nah, gitu. Itu maksudnya kamu dari mana, kamu orang mana gitu, negaramu mana. Kamu tinggal bisa baca Indonesia des, bukan Indonesia Jin des ya. Kalau Indonesia Jin itu orang Indonesia. Oke, kita fokus lagi, review lagi bahwa bab 1 ini bunpo yang terakhir 8-9 itu
Nomor 8 untuk menyatakan umur. Kemudian nomor 9 untuk bertanya, Anda berasal dari negara mana, seperti itu. Jadi sangat mudah. Bab 1 ini, bab 1 bunpo atau grammar nomor 1 sampai 9 itu sangat mudah ya. Oke, sebelum kita meneruskan video ini, bila mana teman-teman ada yang masih kurang paham atau kok penjelasannya belibet atau gimana ya, saya mohon maaf karena memang keterbatasan saya dalam menjelaskan mungkin masih kurang, tapi saya akan lebih semangat lagi untuk belajar lagi agar penyampaiannya lebih mudah. Oke, sudah sampai bunke atau bunpo nomor 9 ya. Kita review dari pertama aja biar nggak lupa ya. Bunke yang pertama itu ada hito wa nani nani des. Hito wa nani nani des itu apa? Artinya adalah orang siapapun boleh ya, adalah titik-titik. Nah, wa ini namanya partikel. Kita artikan aja adalah. Oke, nomor 1 hito wa nani nani des. Contohnya watashi wa dadang des. Watashi saya, wa adalah, dadang ya dadang. Des itu adalah untuk pengakhir, penanda akhir kalimat. Ya, begitu ya. Watashi wa dadang des, saya adalah dadang, atau watashi wa ali des, saya adalah ali. Tanaka sang wa nihonjin des, saudara Tanaka adalah orang Jepang. Atau misalkan kalau orang Indonesia ya, Ali sang wa nihonjin Indonesia jin des, saudara Ali adalah orang Indonesia. Seperti itu ya. Oke, berikutnya yang nomor 2 ini buntunya orang hito wa nani nani dewa arimaseng atau ja arimaseng. Jadi antara dewa arimaseng dengan ja arimaseng itu sama. Artinya apa? Orang, bukan, titik-titik. Ini kebalikannya nomor 1. Jadi bunpo nomor 2 itu kebalikannya nomor 1. Kalau nomor 1 watashi wa dadang des, maka nomor 2 itu menjadi watashi wa dadang dewa arimaseng atau watashi wa dadang ja arimaseng. Jadi saya bukan dadang. Nomor 1 itu mengatakan saya dadang, nomor 2 kebalikannya saya bukan dadang. Seperti itu ya. Contohnya watashi wa tai jin dewa arimaseng atau ja arimaseng. Nomor 1 ini watashi saya, wa adalah, tai jin itu orang Thailand ya, dewa arimaseng itu bukan, saya bukan orang Thailand. Jadi setiap kata yang di situ ada wa, kata sebelum wa yaitu watashi itu diartikan terlebih dahulu. Jadi watashi wa itu diartikan dahulu saya, kemudian loncat ke belakang taijin dewa arimaseng, bukan orang Thailand. Kalau misalkan kore wa ringgo ja arimaseng, kore itu ini, ringgo itu apel, ringgo ja arimaseng bukan apel, ini bukan apel. Seperti itu. Contoh lagi nomor 2, Agus sangwa gaku se dewa arimaseng. Saudara Agus bukan seorang pelajar. Jadi gaku se itu pelajar. Ya, gaku se itu pelajar. Dimo, tetapi Agus sangwa jisuse des. Agus sangwa seorang pemagang. Nah, itu juga bisa. Jadi nomor 2 itu adalah kebalikan nomor 1, artinya bukan. Oke, kemudian yang nomor 3 ini orang wa dare atau donata deska. Dare sama donata itu sama, cuma lebih sopan donata, seperti itu. Siapa, seperti itu. Nah, siapa? Menanyakan orang. Nomor 1 ano hito wa dare deska, orang itu siapa ya. Dare sama donata sama, artinya itu siapa. Ano itu, ano artinya itu, ano hito orang itu, ano hito wa dare deska, orang itu siapa. Ano
kata wa donata desu ka? Kata dengan hito itu sama. Kata dan hito itu sama. Bedanya apa? Bedanya ini lebih sopan. Kata itu lebih sopan. Karena lebih sopan maka pakainya donata. Jadi sopan dengan sopan. Donata itu sama dengan dare, cuma lebih sopan. Oke, sampai sini semoga paham ya. Kemudian yang nomor 4 ada hito lagi orang wa nani desu ka? Jawabannya hai nani desu atau ie nani dewa arimaseng. Jadi di sini ketika ada suatu pertanyaan kita menjawab dengan ya atau tidak. Hai itu ya, ye itu tidak. Dan iye dewa arimaseng itu sudah satu paket. Jadi ketika menjawab iye harus sini dewa arimaseng atau ja arimaseng. Contoh ya. Hanata wa jisuse desu ka? Hanata itu kamu, wa itu adalah, jisuse itu pemegang. Desu ka apakah? Hanata wa jisuse desu ka? Apakah kamu seorang pemegang, atau kamu apakah seorang pemegang? Jawab hai, ini ketika jawab hai. Hai watashi wa jisuse desu. Ya, saya adalah seorang pemegang. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, hito wa gakuse desu ka? Hito orang itu. Wa partikel, gakuse desu ka? Apakah seorang pelajar? Orang itu apakah seorang pelajar? Iye. Ini yang no. Ini yang yes. Iye hito wa. Iye hito wa gakuse dewa arimaseng atau ja arimaseng. Lah, hito wa ini itu karena pertanyaannya ini. Hito wa gakuse desu ka? Orang itu apakah pelajar? Iye enggak, bukan. Tinggal ulangi lagi, hito wa gakuse dewa arimaseng. Jadi kalimat ini sebenarnya adalah pengulangan dari pertanyaan. Jawabannya itu mengulangi pertanyaannya, seperti itu. Dan ini harus bentuk arimaseng, harus jawabannya arimaseng. Kenapa? Karena dia jawabnya no. Arimaseng itu adalah petanda bahwa itu kalimat negatif atau tidak atau bukan. Nah misalnya lagi contohnya gini. Haha ya, haha itu ibu. Haha wa sensei desu ka? Apakah ibumu seorang guru? Jawabannya misalkan iye, misalkan tidak ya berarti iye. Kalau iya berarti pakainya hai. Tinggal menambah misalnya hai haha wa sensei desu atau iye haha wa sensei dewa arimaseng atau ja arimaseng. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5 itu hito mo nani desu. Itu artinya pun atau juga. Mo itu artinya pun atau juga. Contohnya watashi wa Indonesia jin desu, Agus Susangmo Indonesia jin desu. Saya orang Indonesia, saudara Agus pun juga orang Indonesia. Seperti itu. Jadi pemakaiannya nani desu, nani mo, nani desu, seperti itu. Saya adalah seorang misalnya pekerja perusahaan, atau saya adalah seorang polisi ya. Saya adalah seorang polisi. Orang itu juga seorang polisi, seperti itu. Sepatu ini murah, sepatu itu juga murah. Tanaka-san yasashi. Terus istrinya juga yasashi, seperti itu. Jadi juga menggunakan kata juga. Oke, yang nomor 2 contohnya Tanaka-san wa sensei desu. Oyama-san mo sensei desu. Tanaka-san saudara Tanaka, sensei desu seorang sensei, seorang guru ya. Kemudian Oyama-san mo saudara Oyama pun sensei desu. Tapi nggak bisa kok Oyama-san mo sensei dewa arimaseng.
itu nggak bisa. Oyama pun bukan sensei, kecuali yang pertama udah bukan. Misalnya Tanaka-san wa sensei dewa arimaseng. Kemudian yang belakang Oyama-san mo sensei dewa arimaseng, itu betul. Jadi mo itu depan sama belakang harus sama dalam bunbu ini ya. Oke, seperti itu. Contohnya ada di panel sebelah kanan. Anohito wa sensei des, konohito mo sensei des. Orang itu seorang guru, orang ini juga seorang guru. Seperti itu ya. Sekarang kita ke nomor 6, yaitu watashi wa nani no nani des. Jadi no di sini ini no yang jadi topik utama bunbu ini, itu adalah penggabung kata benda dan kata benda. Nah, kata benda itu apa? Kata benda ya kata selain kata sifat dan kata kerja. Lihat contoh nomor 1, watashi wa aimu Japan no jisuse des. Jadi ini jisuse ya kata benda, aimu Japan juga kata benda. Lah, ketika ada dua kata benda yang digabung, maka butuh no. Lah, no di sini itu apa? No sama kayak wa, itu adalah partikel. No di sini statusnya sama kayak wa, itu adalah partikel. Lah, fungsinya apa? Fungsinya itu menggabungkan kata benda dengan kata benda. Nomor 1, watashi wa aimu Japan no jisuse des. Saya adalah pemagang IM Japan. Saya adalah seorang pemagang IM Japan. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, anohito wa amerikano tomu sang des. Ini tomu kata benda, Amerika juga kata benda. Lah, maknanya apa no itu? Maknanya itu mengikuti konteksnya. Jadi nomor 1 adalah nggak ada artinya nomor 1. Saya adalah pemagang IM Japan. Sedangkan nomor 2, anohito wa amerikano tomu sang des. Orang itu adalah Tom dari Amerika. Jadi di sini maknanya macam-macam, sesuai konteksnya aja. Lah, gimana cara membedakannya ya? Cara membedakannya kita mengartikan secara makna yang luas dalam bahasa Indonesia, atau yang tepat padanan maknanya, bukan persamaan makna ya. Oke, kemudian yang nomor 3 ini ada Tanaka-san wa eigo no sensei des. Eigo juga kata benda, sensei juga kata benda, guru ya. Eigo itu bahasa Inggris. Tanaka-san wa eigo no sensei des. Saudara Tanaka adalah guru bahasa Inggris. Ini enggak ada artinya no di sini. Ya. Sampai di sini cukup paham ya. Jadi no itu gunanya untuk menggabungkan kata benda dengan kata benda. Pokoknya ketika ada kata kerja itu nggak boleh digabung sama no. Lah, apakah nggak boleh? Selamanya boleh, tapi nanti di tingkat yang lebih tinggi. Oke, berikutnya ini agak tidak jelas yang nomor 7 karena ketutupan. Saya besarin kayak gini ya. Oke, nomor 7 itu adalah bunbunya hito wa nansai atau oikutsu ya. Ini adalah atau deska. Artinya itu adalah berapa umur Anda. Nah, gini, berapa umur Anda? Nansai sama oikutsu sama, bedanya cuma oikutsu lebih sopan. Contoh nomor 1, Agus-san wa nansai desu ka? Nah, ditanya nih si Agus, Gus, ini Pak Agus umurnya berapa gitu. Nansai desu ka? Nansai itu nansai sama oikutsu sama. Berapa umurnya? Saudara Agus umur berapa? Agus saudara Agus wa partikel nansai itu umur berapa? Nansai desu ka? Kemudian yang nomor 2 ada Tanaka sensei wa oikutsu desu ka? Sama aja. Ini lebih sopan ya karena ke Tanaka sensei. Tanaka sensei umurnya berapa? Jadi ini digunakan untuk menanyakan umur. Seperti itu ya. Jadi nomor 7 itu menanyakan umur. Nah,
Nomor 8 ini adalah yang tadi menjawab tentang umur. Nah, ini yang nomor 8 menjawab tentang umur. Tadi pertanyaannya adalah anatawa nansai desu ka? Nah, dijawab watashi wa 23 sai desu. Wa nainani sai desu. Saya berumur. Saya berumur. Gitu. Nah, dalam budaya Jepang kalau menanyakan umur itu agak kurang sopan ya. Kalau orang baru kenal menanyakan umur. Jadi kita harus menunggu orang Jepang dulu yang nanya. Kita jangan ujuk-ujuk baru ketemu sama orang Jepang kok. Anatawanan sedesu itu kurang sopan, meskipun boleh tapi kurang sopan. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 9 adalah okuni wa dochira desu ka? Setelah menanyakan umur, biasanya orang Jepang nanyain negaranya. Kamu dari mana? Kamu berasal dari negara apa? Lah, di dalam bahasa Jepangnya itu okuni wa dochira desu ka? Kayak gitu. Nah, kapan ini akan dipakai? Misalnya nanti teman-teman pas lagi magang ketemu orang dari Filipina, dari Thailand, Vietnam, dari India dan sebagainya, maka bunpo ini bisa dipakai. Okuni wa dochira desu ka? Anda berasal dari negara mana? Kemudian mungkin temannya ada yang jawab watashi wa Thai desu. Saya berasal dari Thailand, atau mungkin Kankoku desu Korea, Chugoku desu Cina dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ditanya okuni wa dochira desu ka? Jawabnya ya pasti Indonesia desu. Saya berasal dari Indonesia. Oke, gimana teman-teman pelajaran bab 1 buku IM Japan ini? Semoga mudah dipahami ya, dan semoga bermanfaat. Pokoknya jangan menyerah, tetap belajar, tetap mengasah kemampuan bahasa Jepang kita. Jikalau nanti Jepang sudah buka kondisinya dan bisa berangkat, nah ini karena ya Jepang belum bisa membuka untuk negara asing, penerbangan dari negara asing. Oke, pelajarannya kokomadi desu. Benkyou wa kokomadi desu ne. Moto-moto gambatte kudasai. Pokoknya ini masih pemula, tetap semangat, tetap belajar, ayo bareng-bareng bersama kita pasti bisa. Oke, semoga apa yang kita belajar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, hai, mata asta arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu.